Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Drama di Surabaya, Indonesia U20 gasak Vietnam 3-2. Laga terakhir grup F kualifikasi Piala Asia U20 2023 mempertemukan Indonesia versus Vietnam. Timnas Indonesia memecah kebuntuan pada menit ke-60 lewat gol Marcelino Ferdinand. Vietnam menyamakan kedudukan 6 menit berselang melalui gol bunuh diri Ferrari. Vietnam cetak gol kedua pada menit ke-79 via Dinh Xuan Tien. Indonesia bisa bangkit menyamakan kedudukan 3 menit kemudian lewat gol sundulan Ferrari. Rabani Tasnim menjadi pahlawan Indonesia pada menit ke-85. Golnya berhasil membuat Garuda Nusantara unggul 3-2. Skor tersebut bertahan hingga peluit panjang berakhir. Hasil ini membuat Indonesia keluar sebagai juara grup F dengan 9 poin. Garuda Nusantara pun berhak atas 1 tiket ke Piala Asia 2023 di Uzbekistan. Ini juga menjadi kemenangan pertama pelatih Sinteyong menghadapi Vietnam di semua kelompok umur. Lyon versus PSG, gol Messi menangkan Les Parisiens 1-0. Paris Saint-Germain memetik poin penuh saat bertandang ke markas Olympique Lyon. Les Parisiens menang 1-0 lewat gol sematawayang Lionel Messi di menit ke-5. Tambahan 3 angka membawa PSG naik ke puncak klasemen Liga Prancis dengan 22 poin dari 8 pertandingan. Sementara itu Lyon tertahan di urutan ke-6 dengan 13 poin. Hingga pekan ke-8 Neymar masih memuncaki daftar top skor dengan 8 gol disusul Mbappe dengan 7 gol. Udinese versus Inter, zebra kecil injak si ular besar 3-1. Bertanding di Stadio Friuli, Inter bisa unggul cepat lewat aksi Nicolo Barella di menit ke-5. Setelah tertinggal, Udinese mencoba menekan, hasilnya tuan rumah bisa comeback dan mencetak 3 gol lewat bunuh diri Skriniar di menit ke-22. Gol Jaka Bijo di menit ke-84. Dan Tolgay Arslan di menit ke-90+3. Skor akhir menjadi 3-1 untuk kemenangan Udinese. Kemenangan membuat Udinese berada di peringkat ketiga dengan raihan 16 poin dari 7 laga, sementara Inter tertahan di peringkat ke-6 dengan 12 poin dari 7 laga. Monza versus Juventus, Di Maria kartu merah, Bianconeri kalah. Bermain di Stadion Brianteo, Juventus dibuat kesulitan karena harus bermain dengan 10 orang usai Angel Di Maria menerima kartu merah pada menit ke-40. Keunggulan jumlah pemain itu berhasil dimanfaatkan Monza yang akhirnya mencetak gol di menit ke-74 lewat sepakan Christian Gityayev. Bianconeri pulang ke Turin tanpa membawa poin. Hasil ini membuat Juventus tertahan di posisi ke-8 klasemen sementara dengan 10 poin, sedangkan Monza naik ke posisi ke-18 dengan 4 poin. Roma versus Atlanta, Ladea menang, Mourinho diusir wasit. Bermain di Stadio Olimpico, Roma tampil menekan sejak awal, namun tim tamu mampu mencuri gol di menit ke-35 lewat aksi Giorgio Scalvini. Tak ada gol di sisa laga, Roma pun harus gigit jari di kandang sendiri. Di laga tersebut pun Mourinho diusir wasit di menit ke-56 karena protes keras. Hasil ini membuat Ladea naik ke peringkat kedua klasemen dengan 17 poin, sedangkan Roma ada di posisi ke-6 dengan 13 poin. AC Milan versus Napoli, Rossoneri tumbang 1-2 di kandang. Giornata ke-7 Serie A menggelar duel AC Milan versus Napoli. Pertandingan berlangsung di San Siro. Kedua kesebelasan gagal mencetak gol pada babak pertama. Napoli membuka skor lewat penalti Matteo Politano di menit ke-55. Up steps Politano. Milan menyamakan kedudukan pada menit ke-69 via gol Olivier Giroud. Behind
Giroud. Gol Giovanni Simeone 9 menit kemudian memastikan Napoli menang 2-1. His ball in. Simeone. Hasil ini mengantarkan Napoli ke puncak klasemen Liga Italia dengan 17 poin, sementara itu Milan tertahan di posisi kelima dengan raihan 14 poin. Di laga lainnya, Fiorentina menang 2-0 atas Verona, Cremonense kalah 0-4 dari Lazio. Daftar top skor sementara masih dipimpin oleh Marco Arnautovic dengan 6 gol, disusul Immobile dengan 5 gol. Atletico versus Madrid, Los Blancos menang 2-1. Atletico versus Madrid berlangsung di Stadion Wanda Metropolitano. Meski banyak menekan, Atletico gagal menuntaskan laga dengan kemenangan. Madrid mampu pulang dengan 3 poin lewat gol-gol Rodrigo di menit ke-18 dan Federico Valverde di menit ke-36. Atletico memperkecil kekalahan di babak kedua melalui Mario Hermoso. Hasil ini membuat Madrid terutama sempurna sampai pekan ke-6. Tim besutan Carlo Ancelotti ada di puncak klasemen La Liga dengan 18 poin, sedangkan Atletico di urutan ke-7 dengan 10 poin. Hasil La Liga Hornada ke-6 hari ini. Osasuna kalah 0-2 dari Getafe, Villarreal bermain imbang 1-1 dengan Sevilla, Real Sociedad menang 2-1 atas Espanyol. Untuk daftar top skor masih dipimpin oleh Lewandowski dengan torehan 8 gol, disusul Borja Iglesias dengan 6 gol. Brentford versus Arsenal, The Gunners menang 3-0, puncaki klasemen lagi. Bermain di G-Tech Community Stadium, Arsenal tampil dominan atas tuan rumah Brentford. The Gunners pun berhasil menang 3-0 tanpa balas lewat aksi William Saliba di menit ke-17. Gabriel Jesus di menit ke-28 dan Fabio Vieira di menit ke-49. Dengan hasil ini, Arsenal kembali memuncaki klasemen dengan raihan 18 poin, sedangkan Brentford tertahan di peringkat ke-9 dengan raihan 9 poin. Di laga lainnya, Everton menang 1-0 atas West Ham. Untuk daftar top skor sementara masih dipimpin oleh Erling Haaland dengan torehan 11 gol, disusul Alexander Mitrovic dan Harry Kane dengan torehan 6 gol. Ethan Nwaneri ukir sejarah. Selain Arsenal yang mampu memenangi laga dengan skor 3-0 atas Brentford, sorotan lain terjadi di penghujung laga. Tepatnya pada menit ke-90+2. Seorang bocah berusia 15 tahun 180 hari bernama Ethan Nwaneri menjalani debutnya di Liga Inggris bersama The Gunners. Melansir dari Sky Sport, Ethan Nwaneri memecahkan rekor pemain debutan termuda yang sebelumnya diukir oleh gelandang Liverpool Harvey Elliott. Harvey Elliott menjalani debutnya di usia 16 tahun 38 hari saat masih membela Fulham pada musim 2018-2019 dalam laga kontra Liverpool. Perkenalan Fabio Vieira ke Premier League. Arsenal dipaksa mengganti komposisi skuadnya sehari jelang laga melawan Brentford. Pasalnya Martin Odegaard mengalami cedera betis. Ini jadi kesempatan bagi Fabio Vieira untuk bermain di skuad utama Arsenal untuk pertama kalinya sebagai starter. Sang amunisi baru tak menyanyiakan kesempatan tersebut. Ia tampil apik di laga ini. Ex pemain Porto itu membantu Arsenal mengontrol jalannya pertandingan. Fabio Vieira juga memperkenalkan dirinya dengan apik. Ia berhasil mencetak gol indah bagi Arsenal dengan tendangan kaki kirinya yang terarah. Gabriel Jesus menari untuk bela Vinicius Junior. Gabriel Jesus memberikan dukungan kepada Vinicius Junior yang menjadi korban rasisme. Striker Arsenal itu merayakan gol dengan gaya kompatriotnya tersebut. Setelah melakukan selebrasi telepon yang menjadi khasnya, Jesus kemudian menari-nari. Selepas laga, striker asal Brazil itu menjelaskan soal perayaan gol itu. Mantan pemain Manchester City tersebut mengaku itu adalah bentuk dukungannya kepada Vinicius Junior selaku striker Madrid yang juga berasal dari Brazil. Kemenangan Everton akan West Ham adalah suatu hal penting.
Pelatih Everton Frank Lampard akhirnya berhasil mengamankan kemenangan skuad Everton atas West Ham United dengan skor tipis 1-0. Meski hanya bisa menang tipis, bagi sang pelatih kemenangan tersebut sangat penting untuk skuadnya. Ia juga merasa sangat puas dengan hasil yang diberikan oleh anak asuhnya dalam laga tersebut. Kemenangan itu sangat penting karena saat kamu bermain dengan baik dan tidak berpikir kamu pantas mendapatkannya, akan membuat hasilnya menjadi tidak memuaskan. Untuk kepercayaan diri tim melihat hasil kerja keras mereka dan semangat mereka menghasilkan kemenangan, ujar Lampard. Brighton konfirmasi Roberto De Zerbi sebagai pelatih baru mereka. Kabar baik datang dari skuad Brighton karena mereka akhirnya mengkonfirmasi pelatih yang akan menggantikan Graham Potter di Brighton sendiri tidak lain adalah mantan pelatih Shakhtar Donetsk, yaitu Roberto De Zerbi. Dikabarkan apabila pelatih asal Italia berusia 43 tahun tersebut menaikkan kontrak 4 tahun. De Zerbi sendiri rupanya telah menjadi target utama Brighton untuk menggantikan Potter yang kini melatih Chelsea setelah pemecatan Thomas Tuchel. Peresmian De Zerbi sendiri dikonfirmasi akan diumumkan hari Selasa waktu setempat. Sudah naksir berat, Chelsea bakal rebut Moussa Diaby dari genggaman Arsenal. Chelsea dikabarkan ikut terjun dalam perburuan bintang Bayer Leverkusen Moussa Diaby. Berkat penampilan yang mengesankan dari pemain sayap berusia 23 tahun itu, membuat Chelsea siap bersaing dengan rival mereka di Liga Inggris, Arsenal. Melansir dari Kick Offside, mereka mengklaim jika Chelsea dan Arsenal menjadi peminat teratas yang mengincar tanda tangan Moussa Diaby. Hanya saja Arsenal dikatakan lebih awal terkesan kepada Diaby, bahkan sebelum pertandingan melawan Atletico Madrid pekan ini. Sudah kayak begini, Juventus masih mau pertahankan Allegri? Juventus sedang tidak baik-baik saja. Minggu 18 September, Bianconeri ditekuk tim promosi Monza dengan skor tipis 0-1. Kekalahan ini jelas terasa bak tamparan bagi Massimiliano Allegri dan skuadnya. Juve sudah bermasalah dengan konsistensi sejak awal musim, kini situasinya semakin parah. Betapa tidak, Monza adalah tim promosi yang seharusnya berada jauh di bawah level Juve. Bukan berarti Monza tidak layak bermain di Serie A, melainkan seharusnya mereka bukanlah lawan sulit bagi Juve. Biar begitu, pihak klub ternyata punya gagasan lain. CEO Juventus Ari Fabene menegaskan bahwa tidak ada alasan untuk memecat Allegri sekarang. Juventus dan duo Milan kalah, rekor langka tercipta. Tiga tim raksasa Serie A yakni Juventus, Inter Milan, dan AC Milan kompak mengalami kekalahan pada pekan ke-7 Liga Italia 2022-2023. Selain Juventus, Inter, dan Milan, AS Roma juga mengalami kekalahan saat menjamu Atlanta di Stadion Olimpico. Ini merupakan pertama kalinya Inter, Juventus, Roma, dan Milan kalah dalam hari yang sama sejak 13 Februari 1955. Usai dibantai Udinese, Simone Inzaghi kritik lini pertahanan Inter. Manajer Inter Milan Simone Inzaghi mengkritik performa lini belakang Nerazzurri yang tampil kurang mengesankan di awal musim ini. Kritikan itu diungkapkan oleh Inzaghi usai Inter dihabisi oleh Udinese. Bukan tanpa sebab kenapa sang manajer mengkritik lini belakang timnya. Pasalnya Nerazzurri kebobolan 9 gol dalam 3 laga tandang terakhir mereka. Jumlah yang sama yang diperoleh mereka selama setengah musim pada musim 2021-2022. Kami harus bisa lebih fokus dan memiliki tekad kuat. Kami unggul lebih dahulu setelah 4 menit pertama dan tak mampu mempertahankan permainan seperti itu. Ketika Anda kecolongan 9-10 peluang dari tendangan sudut, maka sangat wajar sebuah gol akan tercipta, ujar Inzaghi. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!